Namun ada bagian-bagian seperti misalnya kesimpulan para pihak dan pasal-pasal yang akan dianggap dibacakan karena putusannya tebal, ya. Nanti Bapak Ibu bisa membacakan langsung di dalam putusan ini, gitu. Saya akan mulai untuk membacakan mulai dari Izin majelis, ya. eh, kami dari tim Bonjowi sudah mengirimkan juga surat pemberitahuan untuk perubahan komposisi pemohon sengketa informasi publik. Pemberitahuannya mengenai pengurangan anggota pemohon. Kronologisnya sudah kami jelaskan di sini bahwa yang kami minta untuk dikurangi itu adalah saudara Ahmad Ahyar Mutakin dengan argumentasinya adalah bahwa sengketa ini kami mohonkan sebagai kelompok orang, artinya memohonkan secara bersama-sama. Lalu berdasarkan keputusan internal pemohon, salah satu anggota pemohon yang kami sebut tersebut, yaitu saudara Ahmad Ahyar Mutakin, itu dinyatakan dikeluarkan atau dipecat dari kelompok pemohon karena pelanggaran terhadap integritas, etika, dan adab sebagaimana dibuktikan dengan surat pemecatan resmi yang telah kami lampirkan. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, terhitung sejak tanggal surat pemecatan yang dimaksud itu sekitar tanggal 1 Desember, bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemohon, tidak lagi mewakili dan tidak lagi bertindak atas nama pemohon dalam perkara sengketa informasi publik ini. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Komisioner untuk mencatat perubahan komposisi pemohon tersebut dalam berita acara persidangan dan tidak memperkenankan yang bersangkutan untuk duduk di kursi pemohon maupun bertindak sebagai pemohon dalam persidangan perkara akuo. Perubahan komposisi pemohon ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau legal standing pemohon lainnya, tidak mengubah objek sengketa, serta tidak menghambat jalannya pemeriksaan perkara. Sebagai kelengkapan administratif, bersama ini kami sudah melampirkan salinan surat pemecatan tersebut. Dengan demikian, surat pemberitahuan kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan Majelis Komisioner. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis kami ucapkan terima kasih. Sebagai lampiran, secara ringkas, apa yang sudah sangat mengganggu dari yang bersangkutan adalah kalau tidak salah tanggal 10 Oktober kami menerima salinan berkas yang diserahkan oleh KPU RI dalam permohonan informasi publik yang berupa ijazah yang disensor tersebut. Kemudian juga beberapa berkas lain seperti yang kami minta. Pada saat itu saya titipkan, setelah acara saya titipkan kepada yang bersangkutan untuk di-scan dan diserahkan kepada tim, terutama penerima kuasa untuk diarsipkan. Tetapi yang bersangkutan selalu berdalih, berjanji, tetapi sampai sekarang tidak diserahkan kepada kami. Dan yang juga mengganggu kami adalah dia sudah memutuskan komunikasi via WA, baik memblokir nomor WA saya sejak saya lupa tanggalnya, tapi sekitar bulan Oktober itu juga. Demikian. Ibu pihak pemohon, ini kan kita sudah dalam tahap tinggal membacakan putusan. Sebenarnya sebagai fakta persidangan, Ibu sudah mendapatkan kesempatan untuk menceritakan, katakan, moral hazard yang terjadi di tim Ibu gitu ya. Saudara mungkin yang sebelah Ibu Indo ya, maksudnya ya. Nah, ini pilihannya sebenarnya di pihak pemohon. Apakah
Ibu meminta kami majelis mempertimbangkan ini dengan konsekuensi nanti kita harus rapat majelis dulu, begitu, karena kita nggak mungkin ngobrol di sini, dan itu pasti punya konsekuensi waktu. Atau ibu memberikan apa namanya ruang bagi majelis untuk ya sudah melanjutkan agenda membacakan, apalagi sekarang hari Jumat kan Bu ya. Toh ibu sudah memberikan ceritanya gitu bahwa terjadi moral hazard di antara tim ibu, kami juga sudah memahami, kami sudah baca juga, tanpa harus mengurangi waktu kami memutuskan hal yang sifatnya nanti konsekuensi waktu. Toh fokus kita tidak akan berubah, putusan yang sudah di print tinggal dibacakan gitu. Ini coba Ibu. Permintaan saya untuk pada hari ini cuman Ya. sederhana. Yang pertama, yang bersangkutan tidak duduk di sebelah saya, tetapi adalah yang lebih berhak adalah Bapak Lukas Luarso. Yang kedua adalah bahwa nanti putusan ini diserahkan langsung kepada Leoni Lydia dan Lukas Luarso, tidak pada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sejak dikeluarkan tidak pernah membuat surat permohonan atas nama pribadi individu, karena ini adalah permintaan atas nama kelompok. Cuma itu saja. Jadi untuk hari ini yang bersangkutan tidak duduk, karena kalau kesannya duduk di sini dia masih atas nama Bon Jovi. Ya ini kan berarti Ibu meminta majelis mengambil keputusan ya, dan itu pasti punya konsekuensi waktu, karena meskipun Ibu minta hanya sekedar bangku dan mekanisme penyerahan, bagi kami itu harus dibicarakan gitu. Jadi ini sekali lagi saya meminta pertimbangan dari pihak pemohon Bu Leoni yang kita juga hormati, apakah kita bisa menganggap laporan soal moral hazard di antara tim Ibu yang sudah jadi fakta persidangan, mungkin Ibu juga maksudnya menyampaikan kepada media, ini sudah disiarkan juga, apakah kita bisa mengabaikan ini? Sebetulnya surat ini sudah kami sampaikan bersamaan dengan lampiran kesimpulan. Iya, kami sudah terima juga, cuma ini akan ambil taking time gitu loh. Toh putusannya nggak akan berubah Bu, ini udah di tangan kami semua. Ya. Kalau soal bangku duduk di sana atau di kanan, di kiri atau di luar, itu sebenarnya kami harus bicara juga, karena sebagai hak pemohon itu tetap ada gitu. Ini masalahnya masalah administratif memang, tapi kami harus buat keputusan. Kalau di kami itu begitu. Nah masalahnya nanti ini akan buang waktu. Boleh pertanyaan satu lagi? Boleh. Apakah dalam ini nanti ke depan, Ya. apakah dalam keadaan ke depan ya ada suatu permohonan atas nama kelompok, kemudian ada satu pelanggaran berat dari anggota kelompok, apakah yang bersangkutan selalu harus mendapatkan kesempatan yang bersama dengan kelompoknya walaupun sudah dikeluarkan? Kemudian apakah kedudukan dia tetap setara sebagai prinsipal dalam sengketa tersebut? Mudahnya gini Bu, di kami tidak ada peraturan soal kode etik pemohon. Nah, yang ada tuh kode etik majelis. Nah, ketika Ibu punya persoalan di antara pemohon, sebenarnya tidak akan mempengaruhi putusan. Ya. Ini sederhananya begitu. Itu yang membuat kita harus menyepakati sebagai majelis. Dan itu yang akan membuang waktu. Kemudian Kira-kira yang kedua gitu. adalah nanti ketika pihak termohon menyerahkan dokumen, apakah kami ingin memastikan bahwa dokumen itu sampai kepada kami, tidak kepada pihak Ya, yang silakan. sudah dikeluarkan. Baik, jadi begini ya, buat para pihak ya, saya atau kami majelis mengacu pada dokumen resmi dalam hal permohonan informasi maupun keberatan. Di sini nama dari orang-orang yang mengajukan permohonan berarti berhak. Bahwa kemudian yang atas nama Ahmad ada persoalan di dalam pihak pemohon, yaitu diselesaikan di pihak pemohon. Tapi kalau kemudian dari pihak pemohon menyatakan hari ini dalam pembacaan putusan ini dia tidak boleh ada di situ, katakanlah majelis akan mengeluarkan, tapi majelis akan melakukan pembacaan putusan lagi khusus untuk yang bersangkutan.
kami harus kerja double untuk putusan yang sama yang sebenarnya tinggal dibacakan saja hari ini. Bahwa kemudian nanti pemohon apakah dia berhak mendapatkan informasi secara pribadi, dia berhak karena namanya ada di surat permohonan informasi. Tinggal nanti apakah secara grup atau masing-masing yang kemudian minta kepada KPU dalam hal ini sebagai pihak termohon begitu ya, karena kami hanya mengacu berdasarkan surat yang ditandatangani bersama. Karena ini suratnya semuanya nama-namanya secara lengkap, kecuali nama dari berapa orang nih ya, dari 4 orang ini menguasakan kepada Ibu Leoni, maka kewenangannya ada di Ibu Leoni. Tapi kan ini semua ada nih namanya nih, keluar semua satu persatu. Ada Pak Ahmad, ada Pak Herman ya, ada Ibu Leoni Lydia, ada Pak Lukas Luarso. Berarti gitu. tidak ada perbedaan ya majelis, bahwa misalnya bahwa satu permohonan atas nama kelompok dengan 3 permohonan atas masing-masing individu. Ya, pokoknya kalau surat yang dikirimkan dengan format yang sama, namanya ada, berarti dia berhak karena dia pemohon informasi begitu. Ya, nanti untuk kedepannya, ya baru nanti kalau memang tidak berkenan ya minta informasi dimanapun ya mungkin hanya 3 orang, 4 orang yang namanya ada gitu. Atau mungkin hanya dikuasakan kepada, misalnya 3 orang ini menguasakan kepada 1 orang yang menandatangan gitu. Jadi yang lainnya ya menjadi kelompok orang begitu. Ya, karena ini namanya ada, tertera semua. Sehingga mempunyai hak dan yang sama untuk mendapatkan informasi yang diminta begitu ya. Jadi saya rasa ini tinggal pembacaan putusan daripada nanti kami harus membaca 2 kali untuk nanti kami harus buka sidang lagi nih khusus buat Pak Ahmad nih ya kan. Jadi saya rasa ini kan hanya pembacaan dan putusannya juga tidak ada yang berbeda. Jadi saya rasa tinggal kami bacakan saja, nanti silahkan dibahas di timnya pemohon deh bagaimana untuk mendapatkan informasi. Kalau seseorang sudah dikeluarkan dari tim kelompok, itu yang bersangkutan tidak harus membuat surat permohonan ulang secara pribadi ya? Ya sebenarnya kalau dari awal ya, ini kan kita sudah masuk keputusan ya, iya gitu loh, udah tinggal akhir gitu. Sebetulnya saya sudah mengirim dua persidangan sebelumnya. Betul, tapi itu prosesnya kan sudah berjalan ya, kita sudah ada pemeriksaan setempat, jadi memang sudah di ujung gitu. Kecuali waktu masih awal-awal mungkin ada ketidakcocokan, kemudian itu dibahas ulang begitu ya. Tapi ini kita kan sudah di ujung ya, waktu itu ya, udah masuk ke adjudikasi. Jadi saya rasa mungkin kita bacakan saja ya, nanti tinggal bagaimana mekanisme pemberiannya diatur saja ya, gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Putusan nomor 071/10 Romawi KIP strip PSI strip A strip M strip A garing 2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Nomor registrasi 071/10 Romawi KIP strip PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama Leoni Lydia dan kawan-kawan, alamat Kompleks Lembah Permai, Hanjuang, Blok Y nomor 8, Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat. Dalam persidangan dihadiri oleh Petrus Salestinus SH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310. Dalam persidangan diwakili oleh Andi Bagus Makawuwaru dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2-HK.07.0.SU-08-2025 yang ditandatangani oleh Eberta Kawima, Jabatan Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selaku atasan PPID. Selanjutnya disebut termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 31 Juli 2025 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi pada tanggal yang sama dengan nomor registrasi sengketa informasi publik 071/10 Romawi KIP strip PSI garing 2025.
Kronologi 2.2 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat atau formulir dengan nomor 9-PPID-Form-7 Romawi-2025 tertanggal 31 Juli 2025 dan diterima oleh termohon pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah A. Peraturan dan SOP informasi publik. 1. Peraturan dan SOP verifikasi keabsahan dan dokumen pendaftaran, khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. 2. Peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi, berkas pendaftaran termasuk ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden pada situs resmi KPU, arsip digital, dan sistem pengarsipan atau arsip fisik yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. 3. Peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden atau calon wakil presiden pada situs resmi KPU, informasi arsip atau digital bagi masyarakat, serta periodisasi publikasinya. B. Informasi publik calon presiden Joko Widodo. 1. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu Pilpres tahun 2014 dan pada pemilu Pilpres tahun 2019. 2. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. 3. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. 4. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, misalnya sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan dan melegalisir ijazah tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti, calon anggota legislatif atau DPR, pasangan calon presiden atau calon wakil presiden. 2.3 bahwa atas permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon, termohon mengirimkan jawaban pada tanggal 25 Agustus 2025 melalui email dan diterima pada tanggal yang sama oleh pemohon. Surat jawaban tersebut menerangkan bahwa poin 1A, nomor 1, 2, dan 3 dari permohonan informasi pemohon, informasi yang dimintakan dapat diakses di website JDIH KPU RI sesuai dengan link yang disediakan di dalam surat jawaban. Sedangkan untuk poin B nomor 1 hingga 4, termohon menerangkan sebagai berikut. 1. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah yang digunakan oleh calon presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu Pilpres tahun 2014 dan pada pemilu Pilpres tahun 2019. Perihal permohonan data ini, KPU telah menerbitkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya berkas salinan legalisir ijazah menjadi informasi yang dikecualikan, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 2. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah dimaksud pada nomor 1 adalah Universitas Gadjah Mada. 3. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran tidak ada karena dokumen tersebut disampaikan secara langsung dalam seremoni penyerahan pendaftaran sehingga tertera pada berita acara KPU memerlukan waktu untuk penyiapan arsip tersebut. 4. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, misalnya sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan dan melegalisir ijazah tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti, calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden atau calon wakil presiden. Untuk pemilu Pilpres 2014 dan 2019, sebagaimana ketentuan peraturan KPU nomor 22/2018, pasal 10 ayat 2, tidak diatur mekanisme verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait. 2.4 bahwa pemohon kemudian mengirimkan surat keberatan yang diajukan kepada atasan PPID KPU RI dengan surat atau formulir nomor 3 /PPID keberatan /8 Romawi 2025 tertanggal 26 Agustus 2025 yang diterima oleh termohon pada tanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa alasan pokok keberatan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta oleh pemohon. 2.5 bahwa atas keberatan yang dikirimkan oleh pemohon, termohon menanggapinya dengan surat tanggapan atas keberatan tertanggal 1 Oktober 2025 melalui email.
Surat tersebut menyatakan bahwa KPU RI mengundang pemohon untuk hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 di kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Undangan tersebut kemudian dijadwalkan ulang ke tanggal 10 Oktober 2025. 2.6 bahwa pemohon kemudian mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi publik atas permohonan informasi tersebut ke Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Oktober 2025 yang diterima dan terdaftar dan diregistrasi pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan nomor registrasi sengketa 071-10 Romawi KIPC PSI 2025. 2.7 bahwa terhadap registrasi sengketa akuo telah dilaksanakan persidangan, yaitu 1. Senin 17 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 2. Rabu 3 Desember 2025 dengan agenda mediasi yang dihadiri pemohon dan termohon. 3. Senin 8 Desember 2025 dengan agenda sidang lanjutan yang dihadiri pemohon dan termohon. 4. Jumat 12 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di kantor KPU RI yang dihadiri oleh termohon tanpa dihadiri pemohon. 5. Selasa 13 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan hasil uji konsekuensi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dan 6. Rabu 4 Februari 2026 dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan persidangan. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik akuo dengan dasar sebagai bagian dari hak pemohon sebagai warga negara untuk mengetahui keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi, untuk mengetahui apakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah menerima berkas secara lengkap dan benar, serta untuk mengetahui apakah KPU sudah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan hasilnya benar. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.9 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo kepada pemohon karena pemohon tidak puas dengan jawaban dan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diberikan kepada termohon. Pemohon menilai bahwa PPID dan atasan PPID hanya memberikan sebagian informasi publik yang pemohon mohonkan dalam surat permohonan tersebut sehingga tidak memenuhi kewajiban pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Petitum 2.10 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Menyatakan bahwa PPID KPU RI yang menutup sebagian informasi pada dokumen ijazah adalah bentuk penolakan sebagian informasi publik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 2. Memerintahkan PPID KPU RI untuk memberikan informasi publik sebagaimana diminta. 3. Memerintahkan PPID KPU RI untuk memberikan salinan dokumen ijazah legalisir yang digunakan utuh tanpa ada yang ditutupi. 4. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dikecualikan karena berkaitan langsung dengan jabatan publik. 5. Memerintahkan PPID KPU RI untuk melaksanakan kewajiban pelayanan informasi publik secara transparan dan akuntabel. 6. Memerintahkan atasan PPID KPU RI untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dianggap dikecualikan. 7. Memulihkan hak pemohon atas informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Alat bukti 2.11 menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon 2.12 bahwa pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut. Surat P1 sampai surat P9 dianggap dibacakan. 2.13 menimbang bahwa dalam persidangan termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon bahwa termohon mengajukan surat sebagai berikut. Surat T1 sampai surat T4 dianggap dibacakan. 2.15 menimbang mediasi. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 mediator telah melakukan proses mediasi antara pemohon dengan termohon terkait dengan sengketa akuo di kantor Komisi Informasi Pusat dan menghasilkan kesepakatan mediasi atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 huruf A angka 1, 2, dan 3 yang disetujui untuk diberikan oleh termohon kepada pemohon. Sedangkan atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf B angka 1, 2, 3, dan 4 akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi non-litigasi serta selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada pertimbangan hukum.
2.16 Menimbang pemeriksaan setempat terhadap dokumen termohon. Menimbang bahwa pada hari Jumat 12 Desember 2025, Majelis Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap dokumen-dokumen yang dikuasai oleh termohon terkait dengan sengketa akuo di kantor termohon. Kesimpulan para pihak 3 dianggap dibacakan, kesimpulan pemohon dianggap dibacakan, kesimpulan termohon dianggap dibacakan. (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 angka ayat 1 huruf A dan B serta pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP. Junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, selanjutnya disebut Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta sehingga proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik. 4.2 Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. Batas waktu 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap 4 hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. 4.3 Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut syarat formil. 4.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. 4.5 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang KIP ayat 7 dan 8 pasal tersebut dianggap dibacakan. Kemudian juga pasal 26 ayat 1 huruf A, pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1 ayat 2, pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP. 4.6 Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Perki PPSP dinyatakan juga dibacakan. Syarat material. 47 kami ulangi syarat material. 4.7 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4.8 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 5 3 Perki PPSP dinyatakan bahwa itu dianggap dibacakan. 4.9 Menimbang berdasarkan uraian dari paragraf 4.4 sampai dengan paragraf 4.8 Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan sengketa akuo sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 di bagian kronologis adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan material karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut Undang-Undang KIP dan Perki PPSP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus. Kewenangan relatif menimbang bahwa berdasarkan pasal 427 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan. 4.13 Menimbang bahwa termohon dalam sengketa akuo adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI yang merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang
sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP serta pasal 1 huruf 8 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 4.14 menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap dibacakan. 4.15 menimbang bahwa berdasarkan uraian dari dalam paragraf 4.13 sampai dengan paragraf 4.14 termohon merupakan badan publik pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, sehingga majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa akuo sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 KIP junto pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP. B. Ketentuan hukum legal standing pemohon. 4.16 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSP, pasal 11 ayat 1 huruf A Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 4.17 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 Fait surat P-3 sampai dengan P-7. 4.18 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon menyatakan sebagai kelompok orang dengan bukti surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang, Fait surat P-1 dan Fait surat P-2. 4.19 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.16 sampai dengan paragraf 4.18 Majelis berpendapat bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara berkelompok mengajukan permohonan sengketa akuo dan memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. 4.20 menimbang bahwa berkedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif paragraf 4.10 sampai dengan paragraf 4.15. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dengan menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini, bagian C, kedudukan hukum termohon. 4.21 menimbang bahwa dalam persidangan termohon memberikan kuasa selalu melalui surat kuasa khusus nomor 2 garis miring HK.07.03 yang ditandatangani oleh Eberta Kamimah, jabatan Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum RI selaku atasan PPID KPU RI, Fait surat T-1. 4.2 Kami ulang, 4.22 menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 4.24 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.20 sampai dengan paragraf 4.23 majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4.25 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.26 menimbang ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut. Kami ulangi, prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 5 huruf A Perki PPSP, pasal 13 huruf A Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 4.27 menimbang bahwa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 serta sebagaimana uraian penjelasan paragraf 4.25 sampai dengan paragraf 26, majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP junto Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPISP. Pokok permohonan. 4.28 menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil pemohon, jawaban termohon serta bukti surat
Majelis menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut. 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon. Karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu 1. Yaitu A. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. C. Pemohon mendapat tanggapan atas keberatan dari termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. 2. Bahwa adanya tuntunan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu A. Mengabulkan permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon dan memerintahkan termohon untuk menyerahkan kepada pemohon dokumen yang telah dimohonkan pemohon. 4.29 menimbang bahwa pemohon, kami ulang, 4.29 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akuo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, yaitu A. Peraturan dan SOP informasi publik. 1. Peraturan dan SOP verifikasi keabsahan data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. 2. Peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi dalam delete history berkas pendaftaran termasuk ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden pada situs resmi KPU arsip digital dan sistem pengarsipan arsip fisik yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. 3. Peraturan dan SOP publikasi data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden pada situs resmi KPU, informasi arsip digital bagi masyarakat serta periodik publikasinya. B. Informasi publik calon presiden Joko Widodo. 1. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang diundikan oleh calon presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu Pilpres tahun 2014 dan pada pemilu Pilpres tahun 2019. 2. Informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. 3. Tanggal dan nomor agenda masuk dalam dokumen ijazah KPU saat proses pendaftaran. 4. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, misalnya sekolah perguruan tinggi yang menerbitkan dan melegalisir ijazah tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dikti, calon anggota Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti, calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 4.30 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Perki PPSP yaitu pasal 29 ayat 1, pasal 49 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon sebagian adalah informasi yang dikecualikan dan sebagian lagi dapat diberikan kepada pemohon. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi akuo akan ditempuh terlebih dahulu dalam proses mediasi. 4.32 menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 mediator telah melakukan proses mediasi antara pemohon dan termohon terkait dengan sengketa akuo di kantor Komisi Informasi Pusat dan menghasilkan 2 hasil mediasi, yaitu kesepakatan mediasi atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf A dan pernyataan mediasi gagal atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf B. Menimbang bahwa atas kesepakatan mediasi nomor 071 garing 10 Romawi, kami ulang 4.33 menimbang bahwa atas kesepakatan mediasi nomor 071 garis miring 10 Romawi garis miring KIP strip PSI strip garis miring 2025 terhadap permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf A telah dituangkan pada putusan mediasi nomor 071 garing 10 Romawi garing KIP strip PSI strip A strip M garing 2025 dan telah diputuskan dan dibacakan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin 8 Desember serta menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa putusan informasi yang berasal dari kesempatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat sehingga pemohon maupun termohon harus segera melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut.
Pendapat majelis. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan dan berdasarkan uraian pada paragraf 4.32, maka terhadap permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf B dilanjutkan kepada proses adjudikasi dengan agenda pemeriksaan lanjutan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.7. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi akuo sesuai dengan ketentuan akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, vide surat P3 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah dasar sebagai bagian dari hak pemohon sebagai warga negara untuk mengetahui keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi. Untuk mengetahui apakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI sudah menerima berkas secara lengkap dan benar, serta untuk mengetahui apakah KPU sudah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan hasilnya benar. 4.36 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi akuo ialah karena alasan pengecualian, maka Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 4.37 menimbang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP, pasal 19 Undang-Undang KIP, ayat 1 ayat 2, pasal 22 ayat 3 Perkislip, pasal 34 ayat 2 Perkislip, pasal 349 Perkislip ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 6, pasal 50, pasal 34 ayat 1 ayat 2 Perki PPSIP. 4.38 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti pada paragraf 4.34 serta ketentuan pada paragraf 4.37, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang pada sengketa akuo untuk dipertimbangkan lebih dahulu. 4.39 menimbang bahwa termohon telah menyampaikan hasil pengujian konsekuensinya atas pengklasifikasian informasi terhadap pokok sengketa akuo dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah sebagai informasi terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 2 Desember 2025 dan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor 1 tahun 2026 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan Komisi Pemilihan Umum yang dikuasai dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tertanggal 26 Januari 2026 vide surat T2 T3. 4.40 menimbang bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Pasal 1 angka 1, pasal-pasal dianggap dibacakan. 4.42 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.40 sampai dengan 4.41, Majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan harus menerapkan azas jujur dan adil serta berlandaskan pada prinsip keterbukaan dengan berpedoman pada standar layanan informasi publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak akses masyarakat atas informasi kepemiluan serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 4.43 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu yakni pasal 12 huruf C, pasal 13, pasal 44 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dan ketentuan yang telah diuraikan pada paragraf 4.43, termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dianggap dibacakan.
4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa dokumen persyaratan bakal pasangan calon meliputi sebagaimana disebut dalam pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Pasal-pasal dianggap dibacakan. 4.48 menimbang bahwa mempertegas kembali pokok sengketa aquo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.32, yakni permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 huruf B, yaitu informasi publik calon Presiden Joko Widodo. 1. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Pilpres tahun 2014 dan pada pemilu Pilpres tahun 2019. 2. Informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. 3. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. 4. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, misalnya sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan dan melegalisir ijazah tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti calon anggota legislatif DPR, pasangan untuk pasangan calon presiden atau calon wakil presiden. 4.49 menimbang bahwa sebagaimana hasil pengujian konsekuensi pada paragraf 4.39, termohon hanya melakukan pengujian konsekuensi terhadap dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Majelis berpendapat terhadap permohonan informasi dalam sengketa aquo pada paragraf 4.48 angka 2 dan 3 bukanlah informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dalil termohon, sehingga majelis menyatakan informasi aquo adalah informasi terbuka. 4.50 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti VDT 2 T3 pada paragraf 4.39, majelis berpendapat terhadap hasil pengujian konsekuensi terdapat ketidakpastian hukum akibat kontradiktif tafsir pada kolom kesimpulan dan jangka waktu pengecualian pada kolom kesimpulan. Termohon menyatakan dokumen aquo terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun, kolom jangka waktu pengecualian, termohon menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Sehingga majelis berpendapat pengujian konsekuensi termohon dinyatakan tidak relevan dan sepatutnya tidak diterima. 4.52 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah presiden dan wakil presiden yang notabene merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa permohonan oleh pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seorang dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP. Dengan demikian salinan ijazah yang tercantum unsur nilai. Sekali lagi, dengan demikian salinan ijazah yang tercantum unsur nilai yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. 4.53 menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa aquo pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada paragraf 447 pasal 14 huruf M, N, dan P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 serta pasal 10 huruf I, J, dan L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, majelis mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 12, pasal 59 ayat 1, pasal 79 ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pasal 2 ayat 1A. Poin 4.54, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.51 sampai dengan paragraf 4.53, Majelis berpendapat permohonan informasi pemohon dalam sengketa akwo pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada paragraf 4.47 pada pasal 14 huruf M, N, dan P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 serta pasal 10 I, J, dan L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan salinan ijazah yang tercantum unsur nilai serta berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dan pasal 2 ayat 2 dan 4 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur mengenai pengecualian terhadap kerahasiaan pribadi dan asas pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas serta pemberian akses informasi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Perkislip. Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon dalam sengketa akwo pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan salinan ijazah yang tercantum unsur nilai adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon, sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan akses terhadap informasi akwo kepada pemohon dengan menghitamkan atau mengaburkan pada bagian nomor induk kependudukan yang telah dipadankan nomornya menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP sesuai dengan mekanisme pemberian akses informasi bagi pemohon informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perkislip. 4.55 menimbang bahwa permohonan informasi pemohon dalam sengketa akwo pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 4.53 dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan seluruh ketentuan yang telah diuraikan pada paragraf 4.34 sampai dengan paragraf 4.54 adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan informasi akwo kepada pemohon sesuai dengan mekanisme pemberian akses informasi bagi pemohon informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perki SLIP atau SLIP. 4.56 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf 4.34 sampai dengan paragraf 4.55 Majelis Komisioner berpendapat 1. Informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada paragraf 4.47 pasal 14 huruf M, N, dan P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 serta pasal 10 huruf I, J, dan L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan salinan ijazah yang tercantum unsur nilai adalah informasi terbuka sebagian dan berada di bawah penguasaan termohon sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan akses terhadap informasi akwo kepada pemohon dengan menghitamkan atau mengaburkan pada bagian nomor induk kependudukan yang telah dipadankan nomornya menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP sesuai dengan mekanisme pemberian informasi bagi pemohon informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perkislip. 2. Informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.48 angka 1 dan 4 selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 4.53 dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan seluruh ketentuan yang telah diuraikan pada paragraf 4.34 sampai dengan paragraf 4.54 adalah informasi terbuka dan berada di bawah
penguasaan termohon sesuai dengan mekanisme pemberian informasi bagi pemohon informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perki Slip. 3. Informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.29 huruf A merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon sebagaimana telah dituangkan dalam putusan mediasi nomor 071 garis miring 10 Romawi garis miring KIP garis datar PSI garis datar A garis datar M garis miring 2025. 4.56 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Pasal 5 Undang-Undang KIP, pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan. Kesimpulan dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP. 5. Permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.53 merupakan informasi terbuka sebagian. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum dan menyatakan salinan ijazah sebagai informasi terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.48 angka 1 dan 4 pada pokoknya yang terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan salinan ijazah yang tercantum unsur nilai adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.48 angka 1 dan 4 selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.3 dan 6.4 kepada pemohon sesuai dengan mekanisme pemberian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Perki Slip setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Inkrah Van Gewitz. Kami bacakan untuk pendapat yang berbeda dissenting opinion. Titik 1 terhadap putusan ini, anggota Majelis Samroh Tunaja Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. Mekanisme akses bagi pemohon informasi publik. 7.2 menimbang bahwa dokumen berkas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang juga telah dijelaskan dalam paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 4.47 di mana dalam dokumen tersebut terdapat dokumen pribadi sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana termohon selaku pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan
data pribadi. Oleh karena itu, dalam hal mekanisme akses bagi pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 35 angka 1 per KSLIP, yaitu dalam hal permintaan informasi publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi pemohon informasi untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa pemohon diberikan akses untuk melihat dan mengetahui dokumen berkas atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan pada tahun 2019. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samratun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Saya lanjutkan. Putusan nomor 067. Saya ulang ya, nih yang DKI dulu. Putusan nomor 072 garing 10 Romawi garing KIP strip PSI strip A strip M strip A garing 2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIP strip PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama Leoni Lydia dan kawan-kawan, alamat dianggap dibacakan terhadap nama Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, alamat Jalan Salemba Raya nomor 14 Jakarta Pusat07 persidangan dikuasakan kepada Fikri Eridian Syahidi dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 54.HK.07-SU-31-2025 tertanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh Dirja Abdul Qadir, jabatan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selaku atasan PPID KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah melaksanakan pemeriksaan setempat, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIP PSI garing 2025. A. Kronologi 2.2 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 31 Juli 2025. Adapun informasi yang dimohonkan dianggap dibacakan. 2.4, 2.5, 2.6 dianggap dibacakan. 2.7 bahwa terhadap sengketa akuo telah dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi pada tanggal 17 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak. 1. Mediasi pada tanggal 3 Desember 2025, mediasi dan pembacaan berita acara mediasi gagal. 2. Persidangan pada tanggal 8 Desember 2025 yang diagendakan untuk pemeriksaan uji konsekuensi dan penyerahan alat bukti. 3. Pemeriksaan setempat secara tertutup di kantor termohon pada tanggal 12 Desember 2025. 4. Persidangan pada tanggal 13 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi. 2.8 bahwa terhadap sengketa akuo telah diupayakan upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada tanggal 3 Desember 2025. Namun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antar para pihak sehingga proses penyelesaian sengketa informasi publik dilanjutkan melalui adjudikasi non litigasi. 2.9 bahwa proses pemeriksaan terhadap sengketa informasi publik nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIP PSI garing 2025 telah selesai dilaksanakan dan Majelis Komisioner telah menetapkan agenda pembacaan putusan pada Selasa tanggal 10 Februari 2026. Saya ulang.
pada Jumat tanggal 13 Februari 2026. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.10 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik bertujuan untuk 1. Sebagai bagian dari hak sebagai warga negara untuk mengetahui keabsahan dokumen, demi menjamin integritas proses demokrasi. 2. Untuk mengetahui apakah KPU sudah menerima berkas secara lengkap dan benar. Dan 3. Untuk mengetahui apakah KPU sudah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan hasilnya benar. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.11 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak puas dengan jawaban dan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diberikan kepada termohon. Pemohon menilai bahwa PPID dan atasan PPID hanya memberikan sebagian informasi publik yang pemohon mohonkan dalam surat permohonan sehingga tidak memenuhi kewajiban pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Petitum 2.12 bahwa pemohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik akuo dianggap dibacakan. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon, surat P1 sampai surat P9 dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon, surat T1 sampai T4 dianggap dibacakan. Mediasi 2.18 menimbang bahwa para pihak pada tanggal 3 Desember 2025, mediator telah melakukan proses mediasi antar pemohon dan termohon terkait dengan sengketa akuo di kantor Komisi Informasi Pusat dan tidak menghasilkan kesepakatan mediasi atau gagal sehingga proses sengketa informasi akuo dilanjutkan pada sidang adjudikasi non-litigasi. Pemeriksaan setempat atau tertutup dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak, kesimpulan pemohon dianggap dibacakan, kesimpulan termohon dianggap dibacakan. Kami lanjutkan pertimbangan hukum 4.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik atau pergi PPSIP. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 pergi PPSP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Pusat, kewenangan absolut yang tertuang di pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP, kemudian penjelasannya dianggap telah dibacakan, lalu menimbang berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 3 pergi PPSIP, kemudian pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP serta pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1 dan 7 dianggap telah dibacakan. Ayat 8 pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP, pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1 ayat 2, pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dan pasal 5 pergi PPSIP juga dianggap telah dibacakan. 4.9 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.3 sampai paragraf 4.8, Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni A. Adanya permohonan informasi keberatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik.
4.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.9 terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.9 huruf A, Majelis Komisioner berpendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 bagian kronologis sengketa akuo bahwa permohonan sengketa akuo telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. 4.11 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.9 huruf B dalam hal penentuan apakah sengketa akuo merupakan sengketa antara pemohon informasi publik dan badan publik. Untuk itu Majelis Komisioner akan menilai kedudukan hukum legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan pada bagian B dan C. Kewenangan relatif 4.12 menimbang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP dianggap telah dibacakan. Demikian juga 4.14 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.13 termohon adalah Komisi Pemilihan Umum pasal 1 kami ulangi menimbang pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 7 pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 45 ayat 1 itu juga dianggap telah dibacakan. Kemudian menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.12 dan paragraf 4.14 termohon merupakan itu juga dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum legal standing pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP jungto pasal 1 angka 7 Perki PPSP disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Kemudian pasal 17 menimbang, kami ulangi 4.17 menimbang pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSIP, pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSIP dan pasal 5 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 4.19 menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh permohonan informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.20 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon merupakan kelompok orang dibuktikan dengan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk Faid surat P-8. 4.21 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.16 sampai dengan paragraf 4.20 majelis berpendapat pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing dalam sengketa akuo. 4.22 menimbang sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP jungto pasal 9 ayat 1 itu pasal dianggap dibacakan. 4.23 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.22 Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. 4.24 menimbang bahwa kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 4.12 sampai dengan paragraf 4.15 sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. Menimbang pihak termohon sebagaimana diatur pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 4.27 menimbang bahwa termohon telah memberi kuasa kepada Fikri Eridian Syahidi dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor 54-HK.007-SU-31-2025 tertanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh Dirja Abdul Qadir Jabatan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku atasan PPID KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Faid surat T-1 menimbang berdasarkan uraian pada paragraf 4.24 sampai dengan paragraf
4.27, Majelis Komisioner berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. D. Batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi. Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.30 bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dan pasal 13 Perki PPSIP dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum, pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Oktober 2025. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.6. Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik aku telah memenuhi jangka waktu sesuai bagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Jungto pasal 13 Perki PPSIP. Pokok permohonan 4.32 menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa aku telah diuraikan pada paragraf 2.2 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa aku peraturan dan SOP informasi publik, B informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo itu dianggap dibacakan. 4.33 menimbang bahwa sebagaimana diatur ketentuan Perki PPSIP pasal 29 ayat 1 Perki PPSIP pasal 49 Perki PPSIP dianggap telah dibacakan. Pendapat majelis. Menimbang bahwa pokok permohonan berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.32, selanjutnya Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan pendapat secara berurutan pada bagian paragraf di bawah ini. A. Peraturan dan SOP informasi publik. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan keterangan termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.2 bahwa peraturan, SOP, dan pedoman teknis yang digunakan mengenai mekanisme verifikasi dalam pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 yaitu 07 KPTS KPU Pemprov 010 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2012 dan peraturan yang digunakan yaitu peraturan KPU nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Majelis berpandangan bahwa tidak lain selain yang disampaikan tersebut merupakan peraturan yang berlaku dan mengikat bagi publik. 4.36 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan keterangan termohon sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.2 termohon mendalilkan bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan paragraf 4.32 huruf A merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses di website termohon melalui kanal yang tersebut. Majelis berpandangan bahwa termohon sudah melakukan kewajibannya, yaitu mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. 4.37 menimbang bahwa termohon selaku badan publik wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan peraturan keputusan yang menyangkut publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang KIP Jungto pasal 21 Perkislip, yaitu pasal 11 Undang-Undang KIP, pasal-pasal dianggap dibacakan. 4.38 menimbang bahwa sebagaimana disampaikan dalam paragraf 4.35 sampai dengan paragraf 4.37, Majelis berpendapat bahwa informasi terkait dengan pokok permohonan dalam sengketa informasi aku paragraf 4.32 huruf A merupakan informasi publik yang berkaitan dengan peraturan, keputusan, atau norma hukum yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh termohon dan menjadi fakta hukum dalam persidangan. Termohon sudah mengumumkan informasi mengenai peraturan dan SOP informasi publik yang diminta oleh pemohon.
B. Informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo 4.39 menimbang bahwa pokok permohonan informasi mengenai berkas pendaftaran calon gubernur atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan gubernur tahun 2012 merupakan bagian dari arsitektur hukum pemilu Indonesia, yaitu pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon gubernur dan wakil gubernur secara administratif. 4.40 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3 huruf A dan pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa salah satu tugas dan kewenangan KPU adalah menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman teknis pencalonan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, termohon menerbitkan PKPU nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau PKPU nomor 9 tahun 2012. 4.43 menimbang bahwa dalam persidangan termohon menjelaskan termohon senantiasa terbuka memberikan informasi-informasi yang bersifat publik, akan tetapi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh termohon ada informasi yang dikecualikan untuk dibuka atau diinfokan karena berkaitan dengan larangan undang-undang atau terhadap perlindungan data pribadi sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. 4.44 menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, dan dalam pasal 42 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan seterusnya dianggap dibacakan sehingga majelis berpandangan bahwa ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan pengakuan atas kegiatan pendidikan kepada peserta didik yang berlaku ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KIP yang dijelaskan dalam pasal-pasal yang dianggap dibacakan. Menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon gubernur DKI Jakarta yang notabene merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam ketentuannya dilakukan mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa permohonan oleh pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. 4.48 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.47, majelis berpendapat permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo pada paragraf 4.32 huruf B dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada paragraf 4.47 pasal 18 huruf I dan M PKPU nomor 9 tahun 2012 yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran, salinan ijazah yang tercantum unsur nilai, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dan pasal 2 ayat 2 dan 4 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur mengenai pengecualian terhadap kerahasiaan pribadi dan asas pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas. Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran, surat kenal lahir, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak adalah informasi terbuka
dan berada di bawah penguasaan termohon, sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan akses terhadap informasi akuo kepada pemohon dengan menghitamkan atau mengaburkan pada bagian nomor induk kependudukan yang telah dipadankan nomornya menjadi NPWP. Nilai yang tercantum dalam ijazah dan fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir sesuai dengan mekanisme pemberian akses informasi bagi pemohon informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perkipslip. 4.49 menimbang bahwa permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo pada paragraf 4.32 huruf B selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 4.47 dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan seluruh ketentuan yang telah diuraikan pada paragraf 4.48 adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon, sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan akses terhadap informasi akuo kepada pemohon dengan mekanisme pemberian informasi sebagaimana diatur pada pasal 50 ayat 2 dan 3 Perkislip. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang KIP, Perkislip, dan Perki PPSIP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi akuo. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa akuo. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.32 huruf A adalah informasi yang terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.32 huruf B yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan ijazah yang tercantum unsur nilai, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, paragraf 6.3, dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Inkrah van Gewitz. Ya, kami sampaikan terdapat pendapat berbeda di dissenting opinion. Bismillah. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Samrotun Haji Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. A. Kewenangan relatif. 7.1 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum majelis menjadi undang-undang. Pasal 1 angka 9 Komisi Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi. Pasal 8 ayat 2 KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. 7.2 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menjadi undang-undang. Pasal 1 ayat 8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan gubernur.
7.3 menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf 7.1 dan paragraf 7.2 dengan demikian termohon merupakan badan publik yang berkedudukan di daerah, yakni Provinsi DKI Jakarta dan bertugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 7.4 menimbang bahwa berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Pasal 6. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat. 2. Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi. 7.5 menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten di provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten Kota tersebut belum terbentuk. 7.6 menimbang bahwa berkeberadaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai terbentuk sejak 2012. Sehingga sudah sepatutnya pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan sesuai kewenangannya, yaitu oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, mengingat bahwa termohon adalah badan publik tingkat provinsi. 7.6 menimbang bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai terbentuk sejak 2012 sesuai dengan legal standing yang dimiliki dalam hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 157/2012 tentang penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus KI Ibu Kota Jakarta periode tahun 2012-2016, mengingat termohon merupakan badan publik tingkat provinsi, maka sudah sepatutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada KI Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya. 7.7 menimbang sebagaimana penjelasan paragraf 7.1 sampai dengan paragraf 7.6, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan memeriksa dan memutus permohonan akwa terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi berada pada Komisi Informasi berada pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Mekanisme akses bagi pemohon informasi publik menimbang bahwa dokumen berkas pencalonan kepala daerah sebagaimana, mungkin sampai di situ saja dissenting opinion kami, karena ini kalau akses bagi permohonan informasi pasti itu berhubungan dengan ranah proses di Komisi Informasi DKI Jakarta. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrutun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Majelis Komisioner Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrutun Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, para pihak, kita masih ada satu lagi. Saya tawarkan apakah kita skorsing atau kita lanjut tanpa langsung masuk ke amar putusan, karena kalau bagian depannya kan kurang lebih sama ya. Bagaimana? Jadi nanti habis nggak perlu nunggu sampai jam 2 ya. Kita sepakat ya. Saya langsung saja ya. Karena kan bagian lainnya sama ya. Putusan nomor 067/10 Romawi /KIP strip PSI strip A strip M /2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 067/10 Romawi /KIP strip PSI /2025 yang diajukan oleh nama Leoni Lydia, alamat dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, alamat dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Duduk perkara dianggap dibacakan, kesimpulan para pihak dianggap dibacakan, pertimbangan hukum dianggap dibacakan, pendapat majelis dianggap dibacakan. 5. Kesimpulan dianggap dibacakan. 6. Amar putusan.
memutuskan. 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf A adalah informasi yang terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan ijazah yang tercantum unsur nilai, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 mengukuhkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan Komisi Pemilihan Umum dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 6.5 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B selain daripada yang telah diuraikan dalam paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.6 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, paragraf 6.3, paragraf 6.4 dan paragraf 6.5 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Sama dengan yang tadi terkait dengan KPU DKI, ini juga ada pendapat dissenting opinion tapi materinya hampir sama, jadi kami akan kami membacakan hanya yang terkait khusus saja. Pendapat berbeda dissenting opinion terhadap putusan ini, anggota Majelis Samroto Naja Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan aku sebagai berikut. A. Kewenangan relatif itu kami anggap dibacakan. Lalu kemudian Pasal 1 angka 9 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian Pak menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf 7.1 dan paragraf 7.2 dengan demikian termohon merupakan badan publik yang berkedudukan di daerah ini Kota Surakarta dan bertugas menyelenggarakan pemilu atau pemilihan kota dan wakil wali kota Surakarta. 7.4 menimbang bahwa berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 pasal 6 pasal 7 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP juga dianggap telah dibacakan. 7.6 menimbang bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah KIP Jawa Tengah mulai terbentuk pada pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/18/2010 sehingga sudah sepatutnya pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan sesuai kewenangannya yaitu oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, mengingat bahwa termohon adalah badan publik tingkat kabupaten wilayah badan publik tingkat kabupaten kota. 7.7 menimbang sebagaimana penjelasan pada paragraf 7.1 sampai dengan paragraf 7.6 maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengutus permohonan aku. Itu saja. Terima kasih. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samroto Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan tanpa dihadiri termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samroto Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Baik, demikian Bapak Ibu, putusannya sudah dibacakan ya. Para pihak yang tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang ya, paling lambat 14 hari setelah putusan ini diterima ya. Jadi bukan berdasarkan hari ini tapi setelah putusannya diterima. Ya, demikian. Ada yang ingin disampaikan dari para pihak? Silakan. Ya. Saya hanya ingin memastikan kedudukan hukum. Ya. Jadi sesuai pasal 127 RV memang perubahan gugatan yang terkait dengan subjek hukum dalam hal ini penggugat itu tidak dibenarkan untuk diubah atau dikurangi. Jadi saya ucapkan terima kasih Majelis Komisioner sudah menolak permohonan pengurangan permohon dan sehingga
saya selaku pemohon berhak atas seluruh informasi yang sesuai putusan itu. Terima kasih. Ya, jadi kami memang tidak berwenang terkait jika ada permasalahan internal yang ada di pemohon. Jadi kami mengacu pada surat resmi yang ada dipegang oleh majelis, begitu ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi supaya tidak ada salah tafsir, saya hanya menyampaikan bahwa kenapa dia terbuka sebagian, itu adalah yang menyangkut tadi KTP, kemudian NPWP, dia tetap terbuka, tetapi ketika di situ nomornya itu adalah nomor yang rahasia. Jadi hanya sebatas nomor, Pak, ya. Yang lainnya menjadi informasi terbuka. Ijazah kan salah satu persyaratan tuh kalau nggak salah kalau yang terbaru cuma SMA ya, tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada SD, SMP ya. Nilainya itu dikecualikan, tapi ijazah secara keseluruhan itu terbuka, begitu. Ya. Demikian ya, Ibu ya. Ada lagi Ibu barangkali Bapak? Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Komisi. Ya, baik. Terima kasih ya. Dengan demikian, Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 067071072/PS KIP/PSI tahun 2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon KPU Kota Surakarta, KPU RI dan KPU DKI Jakarta pada hari ini Jumat 13 Februari 2026 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Ada dekat sini ya?